Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di malam hari ini kita akan melakukan simulasi dari salah satu komen ya di beberapa video sebelumnya. Itu seberapa tahan sih pisau yang kita asah itu menurut kita sudah sangat tajam ketika nanti kena tulang. Nah, kebetulan kemarin ada tulang nih yang ada tulang dari beli sop iga ya. Nah, ini tulang sapi masih mulus ya teman-teman. Tulang sapi. Terus kita ada pisau yang kita asah terakhir kemarin. Ini pisau Victo yang panjang 23. Tajam bawaannya setelah kita asah adalah seperti ini teman-teman. Kita stropping dulu dikit. Tajam bawaannya itu menurut kita sih sudah cukup maksimal ya. Insya Allah sudah layak untuk dipakai sembelihan, bisa cepat dan tajam. Tajam bawaannya seperti ini teman-teman. Jadi udah kita asah pisaunya semaksimal mungkin yang bisa kita asah. Ya kayak gini, tajam bawaannya sudah tajam lah ya. Udah last tisu dan kertas gulung sudah oke juga. Nah, ketika kita pakai, ini kan 23 berarti kita pakai gaya dorong nih. Set, nah kebetulan pas kita pakai kena tulang. Nah, gimana ketajamannya? Apakah masih tajam atau seperti apa? Tentu ada faktor lain juga ya. Seberapa sih kena tulangnya? Kena banget, keteken, atau cuma kegores dikit, atau seperti apa? Nah, maka dari itu, kita simulasinya langsung aja pakai tulang. Terus kita taruh di atas timbangan, supaya nanti kita tahu nih, tekanan yang kita berikan untuk menggoreskan pisau ini ke tulang itu seberapa. Nah, kita coba simulasi dulu ya. Jadi rencananya, ini tulang kita taruh di atasnya, terus kita coba nyalain. Nah, itu kan ketemu beratnya udah diter, berarti di sana udah 0,0 ya teman-teman. Nah, nanti kita coba gosrekan pisau ini di atasnya. Seret, kayak kita melakukan proses seret, nanti kita dorong sekali lagi. Jadi 2 kali gosrek, tekanannya nanti bisa teman-teman lihat. Jadi kalau seberapa tekanan, nanti akan kita coba simulasikan. Oke, kita mulai dulu ya. Langsung aja kita mulai, kita gosrekan pisaunya ke atas ini. Susah juga nih. Sebentar. Semoga tangan saya nggak mempengaruhi teman-teman. Ini cuma sekedar saya biar nggak gerak aja. Nih. Nah. 300 berapa? 600. Kelihatan nggak ya? Nah. Semoga kelihatan itu. Tadi udah sekali, terus kita dorong ke depan. Nah, kedengeran ya. 1. Nah, tadi udah sekali ya, sekitar 600-an gram ya tadi saya lihat teman-teman. Sekitar 600-an gram kita dorongin. Sekarang tanpa kita stropping. Setelah kena tulang, apakah masih mampu di tisu? Kita cek dulu ya teman-teman. Kena tulang sekali nih. Tuh, udah berkurang ya teman-teman. Dibanding yang pertama, masih oke di bagian tengahnya. Nah, sekarang kita gosrekin yang kedua nih, mungkin tekanannya agak sedikit saya tambah. Ini ya, tekanannya. Tambah mungkin terlalu kencang banget gitu ya. Tetap. Sorry. Nah. Set. Tambahin lagi. Yus. Nah, tadi berapa? Atau nah, tadi kayak gitu. Berarti udah 2 kali tanpa kita stropping. Seberapa tajam masih tersisa dari pisau ini. Tuh. Sudah berkurang ya teman-teman. Tapi kalau buat kertas masih oke teman-teman. Tuh, masih kerasa tajamnya. Solusinya adalah, tadi udah 2 kali ya. Terus 3 kali nih. 3 kali kena. Mungkin saya simulasikan teman-teman. Jadi tekanan yang saya pakai segini nih. Nah, sekiloan ya tekanannya ya. Nih, tadi 1, 2,
kita lihat goresannya teman-teman, beneran digoresin gitu maksudnya. Tuh, ini goresannya. Tadi yang barusan ini. Yang barusan ini. Nah, ini goresan. Kemudian kita goresin ya, nih lihat. Satu, lumayan nih. Keras nih. Dua. Tuh. Luka ya teman. Tuh, beneran luka. Nah, beneran luka. Oke. Nah, sudah, kita cek lagi. Apakah masih tajam atau sudah? Tadi yang terakhir 2 kali berurutan ya. Tuh, sudah dedet-dedet teman-teman. Berkurang. Sudah dedet-dedet. Meskipun masih bisa, cuma udah berkurang. Tuh, nggak bisa langsung. Nah, sekarang sebelum kita papain, kita coba stropping dulu. Mana stroppingnya? Nah, kan belum dia papain. Kita stropping. Itu kalau kena tulangnya mungkin dengan tekanan sekitar 1 kilo ya teman-teman. Jadi saya tekan mungkin sekitar 1 kilo. Nah, oke. 3 kali gosrek. 3 kali gosrek, kita coba tes. Jadi stropping aja, tanpa di sharpening. Belum dapat teman-teman. Bisa, cuma nggak begitu lancar ya. Masih tidak berdampak signifikan. Nah, itu kalau 1 kilo teman-teman. Sekarang coba saya pakai tekanan yang mungkin sedikit lebih kenceng kali ya. Coba saya kalibrasi dulu ya. 1 kilo. Main 2 kilo. Oke. Estimasi segitu lah ya teman-teman. Coba saya pakai 2 kilo. 1. Terus ke depan. 2. Nah, ini 2 kilo teman-teman. Nggak kita stropping. Kita coba tes dulu di tisu. Apakah masih dapat? Susah. Nggak dapat teman-teman. Jadi tekanannya 2 kilo. 2 kali gosek ya. Tuh, susah. Kita coba stropping ya. Apakah jadi naik ketajamannya? Ini pisau pabrikan ya teman-teman, dimana HRC-nya memang nggak terlalu tinggi. Kita coba. Tuh, di stropping masih dapat teman-teman. Jadi sangat membantu sekali stropping itu di lapangan. Nah, ini tadi udah kita goslekin ya beberapa kali. Jadi kalau kena tulang, jadi kecuali kalau kena tulangnya lumayan parah banget ya teman-teman. Mungkin kita simulasikan aja kali ya. Kalau kena tulangnya kayak gini. Nah, suaranya kedengeran ya. Nah, itu makanya dipukul-pukulin tuh. Sampai kayak gini tulangnya. Sekarang kita cek ketajamannya. Nggak kita apa-apain. Nggak kita stropping. Kita coba cek ketajamannya. Ini pisau Victo 23. Tuh, ada bagian yang mungkin dedet-dedet. Tapi masih cukup bisa. Keren nih pisau. Saya pikir nggak bisa. Ternyata masih oke. Nah, sekarang kita stropping ya, teman-teman. Kita stropping. Ini sudutnya kemarin waktu kita asah setengah kuku ya, teman-teman. Nah, 2 kali kita coba tes lagi. Dengan kita stropping 2 kali. Apakah ketajamannya masih dapat di tisu? Dulu. Tadi saya pikir nggak bisa, nggak dapat teman-teman. Tapi masih dapat juga. Ya, itu. Tapi saya disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi nggak semua pisau itu seperti ini. Jadi kebetulan sudut asahan kita yang kita pakai di pisau Victo ini itu kayak gini teman-teman. Nah, dengan tadi beberapa kali simulasi masih oke. Cuma saya penasaran teman-teman, mau saya bikin sampai kapan sih dia itu nggak bisa lagi di tisu meskipun sudah di stropping.
Jadi saya coba simulasikan lagi ya teman-teman. Sampai dia nggak bisa. Saya tambah lagi. 1. Ini tekanannya lumayan teman-teman. 2 kiloan. Tuh suaranya. 2, 3, 4, 5. 5 kali gosrek kena tulang. Lumayan kenceng teman-teman. Nah, kita coba lagi ya. Ini kalau masih bisa ya sudah, kita sudahi videonya. Terus kita coba di stropping. Tadi 5 kali berurutan kena tulang. Kita coba stropping sekali, terus kita coba tes lagi. Apakah masih masuk tisu atau enggak? Astagfirullahaladzim. Ya, masih masuk teman-teman. Ya, gitulah, cukup sudah tesnya. Masih masuk tisu. Hasil asahan kita kebetulan ini di pisau Victorinox ya teman-teman. Seri 23 itu dengan beberapa kali kita gosrekin tulang tadi seperti itu. Gosrekinya, suaranya gosrekan juga seperti itu. Hasil di tulangnya kayak gini teman-teman. Kayak gini hasilnya, jadi beneran kita gosrekin. Kita coba tes kerataannya terakhir sebelum kita selesaikan videonya. Masih oke. Oke, ini buat acuan ya teman-teman, mungkin bisa jadi pertimbangan. Ketika kita ngasah, better sudutnya nggak perlu terlalu landai, cukup di mungkin setengah kuku ya kalau yang ini. Itu ternyata dengan kita gosrekin ke tulang pisau ini, itu masih oke teman-teman. Meskipun kita gosrekin ke tulang kayak gini, tadi beberapa kali masih layak dan mungkin masih bisa dipakai untuk proses penyembelihan. Itu saja teman-teman video kita kali ini. Kita coba pisau-pisau yang lain, mumpung kita punya tulang tulang yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.